رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حياكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك عدد معلوماتك وسلم مبارك ذلك وآله وصحبه وأمته أجمعين. أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. شكرا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأهلنا ولمشائخنا ولتلاميذنا ولأصحابنا والمسلمين والمسلمات، ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ألهمنا رشدنا وألحقنا بالصالحين، ألهمنا رشدنا وألحقنا بالصالحين، ألهمنا رشدنا وألحقنا بالصالحين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita pada bab 5 kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita bersyukur kepada Allah dan tetap selalu berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang tidak pernah terputus, yang luasnya meliputi segala sesuatu, yang rahmatnya mendahului kemurkaannya, kita berharap mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, mengarahkan kita ke jalan yang benar, bahkan mengantarkan kita. Yang cuman kita tidak bisa kalau cuma ditunjukkan saja. Kalau kita cuma ditunjukkan saja, mungkin nggak sampai kita. Orang-orang seperti kita ini, kalau cuma ditunjukkan jalan, belum tentu kita mau berangkat ke sana. Sudah ditunjukkan, ini jalan yang baik, ini jalan yang benar, ini jalan yang mendatangkan keridhaan Allah, yang akan menghantarkan kita kepada tempat yang tertinggi. Nggak berangkat juga. Nah, makanya kita minta sama Allah diantar sampai-sampai. Kita berharap mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah yang maha mendengar, yang kalaupun dia mengabulkan maka tidak akan mengurangi khazanah kekayaannya, tidak akan mengurangi apa yang ada di sisinya. Tetapi kalau misalnya kita tidak dikabulkan, kepada siapa lagi kita mau berharap?
Maka kita terus ketuk pintu itu, kita bersimpuh dan tidak akan kita tinggalkan sampai pintu itu dibukakan. Karena kita yakin Dia adalah Tuhan orang-orang soleh, Dia juga Tuhan orang-orang pendurhaka. Dia juga Tuhan orang-orang yang banyak dosanya. Dia Tuhannya para nabi. Dia juga Tuhannya orang-orang awam. Dia juga Tuhannya orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dia jadi Tuhannya orang-orang yang ingin selalu bertobat. Maka kita bersyukur sekali diciptakan olehnya, diperkenalkan dirinya yang begitu indah, yang tidak ada hakikatnya yang bisa menjangkaunya kecuali dirinya sendiri. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Kita berharap walaupun kita tidak punya muka untuk bisa melihatnya, walaupun kita tidak punya kualifikasi untuk menjadi pewaris beliau, tetapi kita mencintai para pewaris beliau, kita mencintai beliau, kita memiliki keinginan yang kuat untuk bisa menjadi umatnya yang diakuinya, bukan orang-orang yang hidup setelah masanya tetapi tidak dirindu oleh beliau. Kita berharap kita termasuk di antara ikhwannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada para sahabatnya Al-Quran, para sahabatnya mengajarkan kepada para tabi'in Al-Quran terus sampai kepada kita. Kita berharap mudah-mudahan walaupun hati kita ini banyak kotornya, dada kita ini banyak rongsokan-rongsokan, tapi kita berharap dengan penuh harap Allah mengizinkan kita untuk memasukkan ayat-ayatnya di dalam dada-dada kita. Yang sudah hafal 30 juz, alhamdulillah, mudah-mudahan ditambah oleh Allah nikmat tersebut, dijadikan faham dan bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada gerak, tidak ada kata yang keluar daripada diri kita kecuali itu merupakan sesuai dengan petunjuknya Al-Quran. Jadilah dia Al-Quran yang berjalan. Yang belum selesai, mudah-mudahan Allah kasih terus azam, tekad untuk bisa menyelesaikan. Jangan pernah puas, karena karunia Allah itu nggak terbatas. Karunia Allah itu sangat amat luas. Maka rugi sekali kalau misalnya kita puas hanya dengan pemberian yang sedikit. Jangan pernah puas. Milikilah jiwa perindu. Kalau dapat satu karunia, pengen karunia yang lain. Dapat lagi, pengen lagi. Dapat lagi, pengen lagi. Dapat lagi, pengen lagi. Dan kita sama-sama mendoakan guru-guru kita, mudah-mudahan dengan keberkahan mereka, dengan nur yang Allah berikan kepada mereka, terpancar masuk ke dalam hati kita, sehingga diri kita pun memancarkan nur. Sama halnya seperti bulan yang tidak punya nur sendiri, tetapi dia memancarkan dari matahari. Maka dia menjadi begitu indah dilihat oleh orang-orang yang ada di muka bumi ini. Apalagi jika dia sempurna memantulkan nurnya itu, bulan purnama, betapa indahnya dipandang oleh orang-orang yang ada di bumi ini. Nah, maka walaupun kita tidak punya nur sendiri, kita berharap mudah-mudahan dengan nur Muhammad SAW, nurullah, dengan nurnya Al-Quran, nurullah, mudah-mudahan terpancar juga dari diri kita ini cahaya tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita doakan mereka semoga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perantara mereka, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu mereka berkah. Mudah-mudahan diberikan mereka tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Berkhusus kepada al-mu'allif al-kitab Imam An-Nawawi rahimahullah,
ونفعنا الله بعلوم وأسراره في الدارين في الدنيا والآخرة. تبارك من الله تعالى وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita lanjutkan kembali. Al-babul khamisu fi adabi hamilil Quran. Bab kelima yang membahas tentang adab para penghafal Al-Quran, para pemikul Al-Quran. Di mana mereka memikul Al-Quran itu? Di dada. Dalilnya apa? Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Tetapi Al-Quran itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah yang tidak terbantahkan kebenarannya, yang penjelasannya itu nggak bisa didebat, berada di dada-dada orang-orang yang punya ilmu. Fi suduril ladzina utul ilm, di dada-dada orang-orang yang punya ilmu. Ada yang mengatakan dia di dada Rasulullah SAW, dan utul ilm merupakan penghormatan untuk Rasulullah SAW. Tapi ada yang mengatakan tidak, itu jamak, maka semua orang-orang yang berilmu yang diizinkan oleh Allah masuk ke dalam dadanya itu Al-Quran, dialah utul ilm tersebut. Nah maka jadilah mereka itu hamilul Quran, mereka membawa Al-Quran di dalam, di mana tadi? Di dadanya. Nah kemarin kita sudah bahas beberapa paragraf ya. 1, 2, 3. 3 paragraf kita sudah bahas. Jadi paragraf yang pertama secara umum kita sepatutnya untuk selalu berada pada kondisi yang paling prima, yang paling sempurna dan semulia-mulia perilaku. Bagaimana kalau misalnya kita belum bisa? Jangan ridho dengan kondisi dan perilaku yang kita lakukan pada saat itu. Jangan pernah ridho. Jelas sampai sini? Misal kita ada kesal sama teman kita, jangan ridho, ya Allah aku tidak mau dia berada di dalam diriku, aku tidak mau punya sifat ini. Jangan ridho, sekali-kali jangan ridho. Kalau misalnya kita masih menduga umur masih panjang, santai aja lah. Ngapa loh, santai-santai aja lah dulu, masih bisa main, nggak ada ustadz-ustadznya lagi pergi, ngobrol dulu misal gitu. Maka langsunglah di dalam diri kita itu ngomong apa? Ya Allah aku tidak pengen punya sifat begini, punya hal begini, punya kondisi begini. Kan sebaik-baik kondisi kan sudah kita bahas apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kalau kita berada di pagi kita nggak duga akan sampai pada sore hari, sehingga waktu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Terus kita meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Kenapa? Untuk menghormati Al-Quran yang ada di dalam dada kita ini. Kita bilang kepada Allah misalnya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah antarkan aku ke jalan yang lurus. Diantarkan sama Allah, ditunjukkan sama Allah. Kenapa? Kita nggak sabaran, misalnya orangnya suka nyerek apa? Suka marah. Sok nyerek tuh. Misalnya kita suka nyerek, suka marah misalnya kita. Langsung apa dalam hati kita? Ya Allah aku tidak pengen punya sifat yang begini nih. Ini dilarang oleh Rasul. Rasul ngomong la taghdab, faraddada dzalika miraran kullu dzalika yaqulu la taghdab.
Rasul ngomong jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tentunya jangan marah itu bukan karena Allah, bukan karena Islam, bukan karena Rasul yang dicela, karena diri kita yang dicela, maka nggak boleh marah. Kalau misalnya marahnya itu karena kebenaran tidak apa-apa. Nah, ini marahnya karena macam-macam. Misalnya nggak suka, misalnya temannya masak nggak enak, misalnya marah. Temannya piket masak nggak enak, marah misalnya. Nah, jangan begitu. Itu hal-hal yang tidak prinsip disebutnya, itu tidak hak, maka jangan. Tapi kalau misalnya masih ada segala sesuatu, contohnya saja tadi marah atau apapun itu juga, kan kata Al-Qur'an wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yang menahan amarahnya, memaafkan manusia. Kalau misalnya masih, berarti apa? Minta, ya Allah aku tidak ingin ada sifat ini di dalam diriku. Misalnya yang masih sama orang tuanya tidak hormat, padahal dia penghafal Al-Quran, dia surah Al-Quran wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal muslimin, adalah wakhfid janahaka lil mu'minin, sempitkan sayapmu, sempitkan dirimu kepada orang Islam. Bahkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, harus berbuat baik kepada orang tuamu, sudah ditetapkan oleh Allah. Wakhfid jahuma janahadz dzulli minar rahmah, hinakan dirimu itu kepada mereka. Terus untuk apa? Untuk sebagai kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita. Belum bisa kita melakukan itu, apa yang harus kita lakukan? Misal belum bisa, apa yang harus kita lakukan berarti? Kalau belum bisa begitu, disuruh misalnya sama orang tua harus taat, harus baik, belum bisa misalnya, apa berarti yang harus kita lakukan? Bantu, apa yang harus dilakukan berarti? Misal kita masih melakukan yang dilarang oleh Al-Quran, apa yang harus kita lakukan berarti? Ya kalau misalnya masih sudah terlanjur dilakukan gimana? Jangan rela itu menjadi sifat kita. Ya Allah aku tidak rela, ya Allah aku tidak rela, ya Allah perilaku ini ada dalam diriku, ya Allah ampuni aku, ya Allah aku tidak rela dia berada di dalam diriku, ya Allah tolong keluarkan, ya Allah bantu aku, ya Allah. Jelas Leib, jelas semua. Kalau misalnya ada larangan di dalam Al-Quran yang kita kerjakan, berarti kita tidak ijlalanil Quran, tidak mengagungkan Al-Quran. Kalau kita nggak mengagungkan Al-Quran, susah nanti kita itu menjadi hamilul Quran, menjadi ahlul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, susah. Sehingga apa? Kita tidak rela sifat-sifat buruk itu ada di dalam diri kita. Ya Allah aku nggak rela, ya Allah. Ya Allah ampuni aku, ya Allah aku masih begini, aku masih buruk, tapi aku tidak rela, ya Allah ini ada di dalam diriku, ya Allah. Kalau kita jujur menyampaikan itu, nanti akan timbul nur di dalam hati kita itu, akan timbul nur hidayah, nanti itu akan menjadi tenang, dingin. Karena kemarin kita ikut kajian Buya, setelah dapat nur Nabi Muhammad apa? Dingin. Ya ayyuhal muddatsir, kedinginan. Maka nanti kalau misalnya kita melakukan itu dengan ikhlas, dengan tulus, akan dingin nanti di dada kita itu. Akan terasa ada dingin nanti itu. Coba praktekkan. Intinya kita berusaha untuk menjadi hamba Allah sebaik-baiknya, menjadi ahlul Quran yang sebaik-baiknya. Walaupun kita belum bisa, tapi kita tunjukkan kesungguhan kita. Kita nggak rela jadi orang buruk. Nah, itu harus kita kerjakan setiap sampai Allah ubah itu. Coba lihat Imam Mahdi. Dalam satu hari Allah merubahnya. Bukannya nggak baik, tapi belum sempurna. Disempurnakan oleh Allah satu hari. Pengen nggak begitu? Pengen disempurnakan Allah? Pengen. Nah, maka kalau kita pengen, setiap kita melakukan keburukan, kita mohon ampun dan bilang sama Allah, ya Allah, aku tidak ingin sifat ini ada dalam diriku. Kita ajak ngomong dia itu, nafsu kita itu nafsu atau bisa jadi dari setan. Keluar kamu dari diriku, aku tidak
rela engkau berada dalam diriku. Jelas? Terus kita juga harus menghindari apa? Semua penghidupan yang ada unsur makruhnya, apalagi unsur haram, jangan. Terus kita berusaha untuk mendidik nafsu kita ini menjadi nafsu yang mulia. Terus kita bersikap tinggi diri kepada orang-orang yang sombong, kepada raja-raja yang sombong itu. Nah, nanti ini ada kaitannya sama dengan nasihat. Ada nasihat seorang wali Allah yang sangat mulia, namanya Fudail bin Iyad. Nanti kita bahas. Jadi orang-orang yang sombong, ahli-ahli dunia yang merasa kaya raya itu, dia nggak tahu bahwa surga itu, jadi ayat Al-Quran itu, kalau kata ada seorang ulama ahlul Quran itu mengatakan bahwa di dalam kitab Al-Itqan itu jumlahnya itu yang ulama sepakat itu ada 6.000. Lebih dari itu beda-beda pendapatnya itu. Ada yang mengatakan 6.204, ada yang mengatakan 6.600, macam-macam. Tapi untuk 6.000 ayat ulama sepakat. Nah, anggap saja misalnya kita ambil pendapat yang mengatakan bahwa ayatnya itu 6.000, misalnya 214 misalnya. Berarti apa? Kalau kata Aisyah radhiyallahu anha, jadi ada Imam Ad-Dani. Jadi Imam Ad-Dani itu kita punya sanad yang tersambung sampai kepada beliau. Imam Ad-Dani itu terkenal sekali Ahlul Quran. Nah, kita punya sanad sampai ke beliau. 6.000 ayat itu ulama sepakat. Setelahnya nggak sepakat. Ada yang 6.204, ada yang bilang macam-macam. Ada yang bilang 6.216. Ada yang bilang 6.600. Nah, yang 66 nggak tahu siapa itu yang ngajarin kita itu. 6.666. Kalau dari 6.600 itu Abdullah bin Abbas yang mengatakan. Cuman kalau yang 6.666 itu aneh, nggak tahu siapa yang bilang itu. Apa guru agama apa siapa, nggak ngerti. Guru SD. Allahu a'lam. Ya mungkin apa kurang baca apa gimana. Nah, jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, ada banyak riwayat-riwayat ya. Setiap satu ayat itu merupakan satu tingkatan surga atau satu tangga surga. Dan jarak antara satu tangga dengan tangga yang lain itu setinggi antara langit dan bumi. Jaraknya itu. Jadi ada, kalau misalnya benar pendapatnya Abdullah bin Abbas, ini salah satu pendapatnya itu mengatakan, tapi sayangnya di sana ada seorang yang disebut pembohong ya, namanya Ibnu Ma'in, 6.216. Cuman Aisyah radhiyallahu anha marfu' ini riwayatnya juga sama, mengatakan bahwa barang siapa yang masuk surga dari ahlul Quran, maka di atasnya nggak ada lagi tangga. Antum naik ke Al-Karim, naik ke paling atas itu, naik ke menara paling atas, ada tangga lagi nggak? Udah, itu paling atas bagi Al-Karim. Kalau gedung yang lebih tinggi ya masih ada. Tapi kalau misalnya di surga, ada lagi nggak tempat yang lebih tinggi dari surga? Nah, nggak ada. Jadi sesiapa yang masuk surga dari ahlul Quran, nggak ada lagi tangga di atasnya. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah secara marfu' dari Imam Al-Baihaqi. Nah, mereka nggak tahu bahwa nanti kalau orang ahlul Quran masuk surga, orang yang masuk surga melalui jalur ahlul Quran, maka dia paling kaya nanti itu. Salah satu yang terkaya. Kenapa? Paling tinggi. Nah, dia merasa dia sudah kaya, punya rumah, punya apa segala macam. Ahlul Quran banyak yang kere-kere. Nah, maka kita terhadap orang-orang yang begitu, orang-orang yang sombong-sombong itu, yang pejabat-pejabat sombong segala macam, maka kita harus apa? Ya, kita harus ngangkat diri kita itu. Tapi ke orang-orang soleh, orang-orang yang ahli kebaikan, orang-orang miskin, maka kita harus
merendahkan diri kita. Kita harus berusaha untuk selalu khusyuk, tunduk kepada Allah itu. Kita punya sakinah, tenang, kita punya wibawa. Kenapa kita punya sakinah? Kenapa kita tenang walaupun nggak punya duit? Kenapa? Wah, sudah dijamin tenang kita. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh mengamalkan Al-Quran, dijamin Allah tidak akan mengazab qalban wa Al-Quran. Allah tidak akan mengazab hati yang menghafalkan Al-Quran, yang hafalannya itu nggak keluar lagi dari dalam hatinya itu. Dijamin, makanya dia tenang, diam, dia itu nggak gerasa gerusu lagi, nggak galau. Kalau galau itu kan bolak-balik dia itu. Nah, kalau tenang dia diam. Sakinah itu, sakan itu tenang, diam, mantap. Maka dengan jaminan Allah, jaminan Rasulnya, dia menjadi tenang. Tapi tetap kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, cari akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia jangan dilupakan. Dunia jangan dilupakan, akhirat dicari, dunia jangan dilupakan. Terus punya apa lagi? Dia punya wibawa. Kenapa dia punya wibawa? Karena dia taat sama orang, maka ketika dia nyuruh orang, orang taat kepada dia. Dia punya apa? Za sakinah wa waqar. Nah, terus maka untuk agar supaya kita berusaha terus punya sakinah, punya wibawa tadi itu, maka Imam An-Nawawi ngutip satu paragraf yang kemarin sudah kita bahas, yaitu perkataannya Sayyidina Umar bin Khattab. Apa dia bilang? Wahai ahli Quran, angkat kepala kalian, irfa'u ru'usakum faqad wadaha lakumut thariq. Jalan kalian sudah jelas. Jalan kemana? Sudah jelas itu. Jalan pulang kampung. Stop, pulang kampungnya kemana? Ke rahmatullah. Pulang kampungnya ke rahmatullah. Mau nggak ke rahmatullah? Menjadi almarhum tapi. Almarhum. Mau? Apa artinya almarhum, Ger? Yang rahmatullah, bagus. Ya, pulang kampung ke rahmatullah. Jalannya sudah jelas. Masuklah rahmat Allah melalui ahlul Quran. Ada banyak cara-cara itu. Tapi kalau kita masuk dari golongan ahlul Quran, dikasih karpet merah, tanda kutip ya. Jadi maksudnya dimuliakan, terus dipanggil, disuruh setoran. Nah, mudah-mudahan kita bisa setoran nanti dengan baik. Ya, nggak apa-apa di sini misalnya masih nabrak sana nabrak sini. Ya, namanya juga masih belajar. Nanti mudah-mudahan kalau misalnya kita bersungguh-sungguh, nanti disempurnakan oleh Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Disempurnakan oleh Allah itu balasnya tanpa hisab. Ya, maka kata Umar, angkat kepala kalian, sudah jelas. Jangan lagi tunduk. Aduh, nggak punya duit, aduh, segala macam. Aduh, nggak jelas ini. Mau ngelamar anak orang, mau nggak? Ini nggak ada kerjaan begini. Angkat kepala kita itu, sudah jelas. Jalan pulang kampung kita sudah jelas. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan mau menjadi selain ahlul Quran. Sudah jelas-jelas dimuliakan, jangan mau menjadi yang lebih hina. Ada banyak yang mau merampok kemuliaan kita itu. Jangan sekali-kali kita serahkan. Pegang yang erat, pegang yang kuat, pegang yang erat. Jangan sampai kemuliaan yang Allah ingin berikan kepada kita berupa ahlul Quran dirampas. Sama siapa? Sama nafsu. Sama siapa lagi? Sama syaitanir rajim. Jangan mau. Pegang itu kuat-kuat. Kita juga kemarin sudah bahas perkataannya Abdullah bin Mas'ud, guru kita. Alhamdulillah kita punya sanad yang tersambung juga. Sanad Al-Quran kita tersambung sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bilang apa? Ahlul Quran itu harus menyelisihi orang-orang awam. Kalau orang-orang awam malamnya tidur, maka Al-Quran bangun. Kalau orang-orang awam waktu siangnya itu makan, dia berpuasa. Makan juga, tapi karena lupa. Lupa, alhamdulillah. Habis satu piring nambah juga. Habis itu minum, sudah minum lupa. Sering begitu. Ya, dikasih makan oleh Allah tuh.
Coba ada teman Ane dulu bulan puasa dia sengaja taruh air itu di ini. Dia apa namanya di meja. Dia bilang biar nanti lupa. Nah, itu by design beda ya. Terus apa lagi? Dikenal dia itu bersedih ketika orang lain bergembira. Dikenal suka menangis tatkala orang lain tertawa-tawa. Orang lain ngomong sesuatu yang tidak benar, dia diam. Orang lain menyombongkan diri, dia khusyuk tunduk. Nah, maka itu yang harus kita tekadkan untuk kita miliki. Wah, berat. Ya, berat. Tetapi wa innaha, kalau sholat itu apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat memang. Tapi bagi orang-orang yang tunduk kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah, dia tahu mana yang mulia, mana yang berharga, mana yang tidak berharga, maka dia bertekad. Belum sekarang, tapi dia berharap nanti Allah akan kasih itu untuk dirinya itu. Ya, mulai sekarang harus bertekad. Sudah Ustaz bertekad, tambah lagi tekadnya itu. Tambah terus. Berkurang, sudah ditambah, kurang lagi. Nambah 1 misalnya, ngurangnya 10. Nah, repot juga itu. Tahajud. Tahajud alhamdulillah laporan, tahajud. Habis itu hilang 5 hari. 2 hari tahajud, 5 hari hilang, nggak tahu kemana. Untungnya masih hidup. Ya nggak apa-apa, namanya belajar. Terus kita berusaha untuk tingkatkan. Jelas ya? Kira-kira yang dinasihatkan oleh guru-guru kita ini, yang ditulis, yang kutip oleh Imam Nawawi, nasihat baik atau nasihat buruk? Nah, nasihat baik. Kalau nasihat baik, orang yang cerdas harus dikerjain. Jangan cuman masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan. Mental ya. Saking hebatnya itu. Saking kuatnya ininya, bentengnya itu. Jangan begitu. Ya, kita bertekad, kita berharap mudah-mudahan Allah dengan rahmatnya yang meliputi segala sesuatu, kita diberikan akhlak yang mulia ini. Makanya setiap saat coba baca, setiap pagi dan petang minimal, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nah, sampaikan itu juga ke guru-guru kita, ke teman-teman kita, kalau nanti yang sudah, kalau punya istri, Pak Irfan baca itu, niatkan dalam hati wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Mudah-mudahan istriku punya akhlak yang bagus. Khususnya diri kita juga. Anak kita bayangin satu-satu mukanya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Orang tua kita begitu juga. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya Allah, dengan kebenaran ayat ini, tahu enggak artinya wa innaka la'ala khuluqin 'azim? Biar. Mana Pak Kiai? Apa dia artinya dia? Agung. Nah, ya, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW punya akhlak yang agung. Ya Allah, dengan kebenaran ayat ini ya Allah, teteskan juga keagungan akhlak itu kepada diriku. Kalau kita bayangkan orang tua kita, berikan juga orang tuaku ya Allah. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk pada paragraf baru, sekilas akan kita bahas. Kenapa itu aneh ulang-ulang terus yang sebelumnya itu, supaya masuk ke dalam hati kita itu. Harus diulang-ulang terus. Yang namanya aneh sekarang lagi marketing, jualan. Ada yang membeli, nah, belilah ini. Kalau misalnya menurut antum bagus. Makanya aneh terus, promo terus ini. Promo terus, ngasih tahu terus, diulang-ulang. Jangan kalah, kita setan itu nggak tidur dia itu, jual terus dia itu bisik. Kesal juga kita kadang-kadang itu. Nah, ada juga kalau Allah ingin mereka dapat kebaikan seperti tadi misalnya, ada juga yang masuk Islam barusan tadi itu. Mau ada sembelih nggak boleh. Jangan, ini dulu apa namanya, dakwahi dulu. Jangan langsung main sembelih aja. Nah, alhamdulillah banyak yang masuk Islam atas izin Allah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, sekarang kita masuk pada paragraf selanjutnya, beberapa nasihat para wali Allah, para kekasih Allah. Yang pertama, qala al-Imam Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi wa asrarihi fid dharain fid dunya wal akhirah wa 'anil Hasan al-Basri wa 'anil Hasan
Jadi Al-Hasan yang dimaksud di sini adalah Hasan Al-Basri, Hasan yang berasal dari Basrah, yang memiliki kedudukan yang mulia. Kenapa karena dia selalu bersedih. Namanya Husnul Abdi, makanya ditanya ke hamba yang bersedih ini. Hasan Al-Basri derajatnya jauh lebih tinggi dari Muhammad ibn Sirin. Muhammad bin Sirin itu yang nulis apa? Takwil ahlam, ya, takwil mimpi, yang bisa melihat di balik tabir atas izin Allah. Orang menduga Muhammad bin Sirin di atas derajatnya Hasan Al-Basri, tetapi tidak begitu. Kata temannya ketika mimpi bertemu dengan Muhammad bin Sirin, Hasan Al-Basri jauh lebih tinggi karena setiap saat bersedih. Itulah akhlak Al-Quran tadi, bersedih, wa bihuzni idzan nas yafrahun. Bersedih ketika orang lain bergembira. Bersedih. Kapan gembiranya? Nanti ada saatnya. Pada saat orang lain bersedih, kita bergembira, mudah-mudahan. Maka kata beliau, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala annahu qala, inna man kana qablakum ra'awal Qur'an rasaila min rabbihim fakanu yatadabbarunaha bil-lail wa yanfidhunaha fin-nahar. Jadi kata beliau, beliau ini wali min awliya Allah, kekasih di antara para kekasih Allah. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan itu ada Imam Abu Nu'aim, ada Syekh Faridin Attar, ada dalam kitab Tazkiratul Auliya, ada dalam kitab Hilyatul Auliya. Di sana ada ratusan kisah-kisah para wali. Jadi dari sanalah kita tahu, ternyata Hasan Al-Basri merupakan wali di antara wali-walinya Allah. Termasuk Umar bin Abdul Aziz juga suka nangis. Beliau itu sedih terus, setiap malam di sejadahnya itu nangis terus, habis tidur nangis lagi, sholat nangis terus. Sebelum jadi khalifah itu didatangin sama Nabi Khidir. Ngelihat di mana? Tarikhul Khulafa Imam As-Suyuti, ada sebuah riwayat yang dikutip sama Imam As-Suyuti. Ada orang nanya, siapa kakek tua itu? Kata beliau, ini temanku Khidir. Kau melihatnya, katanya. Iya, aku sudah duga engkau adalah orang yang baik. Jadi nggak bisa ketemu sama Nabi Khidir kecuali wali Allah. Jadi dalam kitab tadi Khulafa yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, jadi kata Umar bin Abdul Aziz, ada salah satu sahabat beliau bermimpi. Di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar bin Abdul Aziz, ada temannya. Nanti kata dia, Rasul ngomong Rasul ngomong ke Umar bin Abdul Aziz di dalam mimpi yang dilihat oleh temannya. Nanti kalau engkau menjadi khalifah, berbuat adillah seperti dua sahabatku ini. Kata Umar bin Abdul Aziz, engkau melihatnya? Iya benar, aku melihatnya. Langsung dia nangis. Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz sama seperti Hasan Al-Basri, suka nangis, sedih. Maka nanti pasti mereka nggak sedih lagi nanti di akhirat. Pada saat mereka di Darut Taklib itu tempat pembebanan. Di mana itu? Dunia. Darut Taklib, kita ditaklib, dikasih beban oleh Allah. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Ada larangan-larangan yang harus kita jauhi. Bersedih di sana, nanti di akhirat nggak sedih lagi. Nah, ini kata Hasan Al-Basri, orang-orang sebelum kalian itu mereka melihat Al-Quran itu sebagai surah rasail, surat-surat dari Tuhan mereka. Inna man kana qablakum rawal Qur'an rasaila min rabbihim. Jadi mereka itu melihat Al-Quran, berpendapat tentang Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu merupakan surat-surat dari Tuhan mereka. Jadi kalau misalnya dapat surat, ada yang pernah dapat surat di sini? Mana Uja? Udah nggak ada dia. Lagi pulang ya. Apip, pernah dapat surat? Nah, senyum nih Apip. Abdi nih yang sering dapat surat itu. Jadi dia memandang Al-Quran itu sebagai surat dari Tuhan mereka. Rasail, risalah
risalah-risalah dari Tuhan mereka. Karena itu fakanu yatadabbaruna bil lail, mereka mentadaburnya di malam hari, bertadabur, memikirkan tentang ayat-ayat ini ditulis oleh Allah. Ada mau'izah, ada nasihat di sana, terus ada kisah-kisah, ada sejarah-sejarah, ada tentang halal dan haram, ada tentang apa lagi Nat di Al-Quran itu, perhatikan, ada tentang apa lagi di Al-Quran, ada tentang faraid, kefarduan di dalam Al-Quran tersebut. Maka mereka mentadaburinya, ditadaburi isinya itu. Misal lagi tahajud mengulang baca surah Al-Qalam, paham artinya? Paham Al-Qalam artinya apa? Nun wal qalami wama yasturun. Paham artinya? Di sana ada apa? Ada kisah tentang ada pemilik kebun yang pengen memanen kebunnya malam-malam. Terus dia bilang, kita pergi diam-diam, jangan ada orang yang tahu, nanti langsung dijual apa gimana. Pokoknya dia nggak mau orang tahu sehingga nanti orang minta. Akhirnya dia diam-diam. Tiba-tiba pas melihat kebunnya itu sudah menjadi hitam, ka'alam taghna bil ams. Wah, seperti yang tidak pernah ada aja. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Akhirnya kena topan, kena angin, mereka tidur. Fa asbahat kasari, habis semua, nggak ada sisa. Fatanadaw musbihin, mereka saling panggil waktu subuhnya itu, anighdu ala harthikum in kuntum sarimin. Fantalaqu hum yatakhafatun an la yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Orang miskin enggak usah kasih. Mereka diam-diam, enggak tahu malamnya sudah dihabisin. Nah, sama halnya kalau kita bersandar kepada sesuatu yang tidak ada kekuatannya, bersandar kepada sesuatu yang tidak kekal. Misal kita mulia dengan apa? Kemarin ngobrol sama Anggi. Kita mulia dengan apa? Mulia dengan harta. Hartanya habis nggak mulia lagi. Mulia dengan apa? Ketampanan. Sudah nggak tampan lagi, sudah nggak mulia lagi. Mulia dengan apa? Jabatan. Nggak punya jabatan, nggak mulia lagi. Mulia dengan apa? Hidup. Nggak mulia lagi. Maka orang-orang yang mulia dengan selain Allah, kemuliaannya terbatas. Nah, itulah yang harus kita tadabbur itu. Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a. Di ayat yang lain, falillahil 'izzatu jami'a. Fa innal 'izzata lillahi jami'an, di ayat yang lain. Jadi kemuliaan itu punya Allah semua. Maka siapa yang ingin mulia, mulialah dengan Allah. Walaupun dia sudah mati, dia masih mulia. Siapa contohnya? Itu coba lihat Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas-jelas itu. Orang banyak mau berziarah ke makomnya itu. Lihat para sahabat itu. Lihat para kekasih-kekasih Allah itu. Sunan-sunan. Masih dimuliakan oleh Allah. Walaupun mereka sudah meninggal. Maka kalau kita mulianya dengan sesuatu yang fana, hilanglah kemuliaan kita bersama hilangnya sesuatu yang fana tersebut. Nah, itu ditadaburi itu malam-malamnya itu. Wa yunfidzunaha fin nahar. Kerjain waktu siang hari. Oh, ini apa namanya? Kemuliaan itu punya Allah. Berarti kalau saya ingin mulia selama-lamanya, saya harus mulia dengan Allah. Kerjain siang harinya, malamnya tadabburi. Karena kalau kita cuma sekali lewat saja, ya sudah, dirampas nanti itu. Tapi kalau kita terus tadabburi, mudah-mudahan nanti melekat ke dalam hati kita. Jelas ya? Satu lagi secara singkat saja, nanti mudah-mudahan pekan depan kita bisa lanjutkan. Wa 'anil Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah. Dari Fudail bin Iyad, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Nah, ini sering sekali kisahnya kita kisahkan ini. Seseorang yang Allah muliakan mending jadi mantan preman dibanding mantan ustadz, apalagi mantan hafiz.
Ini mantan preman menjadi kekasih Allah, menjadi para guru, salah satu gurunya Imam Syafi'i, Fudail bin Iyad. Abidul Haramain dipanggil oleh Abdullah bin Mubarak. Abidul Haramain itu wahai abid yang beribadah di Mekah dan Madinah. Nah, kata beliau apa? Yambaghi li hamilil Qur'an alla yakuna lahu hajatun ila ahadin minal khulafa. Sudah selayaknya bagi para penghafal Al-Qur'an tidak punya hajat kepada salah seorang pun dari minal khulafa, dari pejabat-pejabat. Jadi kita nggak boleh punya hajat kepada seseorang pun dari pejabat-pejabat. Nah, dengerin ini. Faman dunahum wa anhu aydan. Dan juga dunahum yang selain pejabat itu atau orang yang rendah, apalagi orang yang rendah, kepada mereka juga jangan sekali-kali punya hajat. Jelas? Jelas? Apa? Jangan apa? Punya hajat maksudnya apa? Pengen kita itu misalnya dapat duit, dapat amplop, dapat THR, dapat proyek apa segala macam. Jangan sekali-kali, sehingga nanti dia tanya apa, mulai kita bilang awalnya haram, lama-lama dia kasih ke baik, lama-lama haram, lama-lama halal nanti. Halal nanti lama-lama itu. Karena dia kasih terus baik, kasih, nggak enak nih mau bilang haram. Jelas ya? Jadilah orang yang punya hajatnya hanya kepada Allah saja. Nanti satu pintu rezeki ditutup, dibuka kan ya berpintu-pintu yang lain itu. Tapi kalau kita bersandarnya kepada makhluk yang fana, yang lemah, sekali pintu itu tertutup sudah bingung kita. Jadilah orang terhina. Awalnya kaya raya misalnya, karena temannya itu pejabat, tiba-tiba ditangkap. Misalnya karena korupsi apa segala macam, atau karena meninggal, sudah bingung dia itu. Tapi kalau kepada Allah mudah. Bisa jadi nanti dikirimkannya oleh Allah walet. Bersarang dia. 1 kilo berapa, Dik? 1 kilo 14 juta. Punya di rumah. Wahidin yang punya ya. 1 kilonya itu segitu kurang lebih. Ada kisah waktu aneh dulu di RU itu. Waktu di RU diceritain itu. Jadi dulu kan dibikin pendaftaran di pesantren itu. Siapa yang pengen menghafalkan Al-Quran? Karena kan pesantrennya kan pesantren ini modern. Ikutlah, banyak teman-teman ikut itu. Diceritain ada 2 orang suami istri ngajarin Al-Quran. Jadi saking sering ngajar itu nggak sempat cari ma'isyah, nggak sempat cari penghidupan. Akhirnya dikirim oleh Allah itu burung walet di rumahnya itu. Orang harus manggil-manggil, dia nggak datang sendiri. Seperti di negeri dongeng saja. Bisa nggak itu terjadi, Beb? Bisa. Teori. Coba praktekin, makanya biar tambah keimanan kita itu, buktikan. Kalau misalnya itu bisa terjadi pada orang lain, di diri kita juga bisa. Makanya kalau kita lebih tinggi dari dunia, nanti dia yang datang kepada kita dengan hina dina. Tapi kalau kita selalu lebih rendah dari dunia, kita mengiba-iba, ngejar-ngejar seperti ngejar bayangan. Kalau kita menghindarinya, lari dari dia, nggak ada cara lain, nggak ada pilihan lain bagi bayangan itu kecuali mengikuti kita. Nggak ada pilihan lain bagi dunia kecuali mengikuti kita. Jadi jangan sekali-kali kita punya hajat kepada pejabat-pejabat itu. Kalau misalnya nasihat, ya kalau nasihat boleh. Kita kasih nasihat. Jadi powerful nasihat kita itu. Ya, jelas? Terus yang selanjutnya kata beliau, qol hamilul Quran hamil rayatil Islam. Penghafal Al-Quran itu adalah pembawa panji Islam. La yanbaghi lahu ayyalhu ma'a man yalhu
wala yaswa ma'aman yaswu. Tidak patut bagi seorang penghafal Al-Quran itu lalai bersama orang-orang lalai. Yaswu, lupa dia, lalai bersama orang-orang yang lupa, bersama orang-orang yang lalai. Enggak pantas dia itu bersenda gurau. La yanbaghi lahu ayyalhu ma'aman yalhu. Enggak pantas bersenda gurau bersama orang-orang yang bersenda gurau. Enggak pantas lalai bersama orang-orang lain. Wala yashu ma'aman yashu. Wala yalghu ma'aman yalghu. Lagho itu apa kemarin kita bahas? Masih ingat lagho artinya? Lagho itu tidak boleh dia lagho. Lagho itu gini, ngambil sesuatu yang lebih rendah, ninggalin sesuatu yang lebih berharga. Sering aneh sampaikan, kita ke ATM atau kita ke bank, kita kan ngisi tuh stroke, ya kan, ada kertas itu kita isi, dah ambil duit, dicek, oh ya ada duitnya, kan harus dicek dulu ada nggak di rekening, kalau nggak ada, nah akhirnya duitnya dikasih, ini stroke-nya, lah duitnya dibuang, stroke-nya diambil, itu namanya lago. Jangan begitu ya, jangan sekali-kali kita meninggalkan sesuatu yang mulia, mengambil sesuatu yang hina dina. Jelas? Nah kita cukupkan dulu. Kenapa itu nggak boleh? Ta'ziman di haqqil Quran. Kita mengagungkan haknya Al-Quran yang ada di dalam dada kita. Kita cukupkan dulu sekian. Nanti penjelasannya kita detailkan lagi supaya ada tambahan. Dan siap-siap nanti di bab 4 akan ujian ya. Ini bab yang panjang, bab 4 ini. Mungkin kita akan bagi ke dua bagian. Yang pertama adab guru dulu, baru adab murid. Nah siap-siap dibaca yang baik-baik, dipelajari. Kalau bisa jangan sampai remedi lagi. Sudah semua? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada, jelas? Jelas ya? Nah mudah-mudahan Allah semakin menambah hidayah kepada kita, sehingga nggak ada dalam pikiran kita itu kecuali Allah, kecuali Al-Quran, kecuali Rasulullah, kecuali orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita jangan diisi oleh banyak kerikil-kerikil batu-batu yang memenuhin hati aja, tapi nggak ada manfaatnya. Kalau kita bisa isi dengan mutiara, kita punya wadah ini. Wadah itu boleh kita isi dengan mutiara, boleh kita isi dengan yakut, boleh kita isi dengan zamrud, ruby, boleh kita isi dengan emas, boleh juga kita isi dengan batu-batu. Tapi masalahnya wadah kita ini terbatas, sehingga kalau misalnya kita isi dengan banyak batu, nanti nggak muat untuk ngisi mutiaranya itu, atau mutiara nanti dikira batu, nanti dibuang. Ya, hati kita ini isilah dengan Allah. Isi hati kita itu dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan pada Rasulullah, kecintaan kepada Al-Quran. Jangan diisi dengan selain itu. Keluarin yang selain itu. Keluarin dari hati kita tuh. Jangan sampai dia masuk, keluarkan, keluarkan, terus keluarkan, usir terus dia itu. Usir terus. Nah, mudah-mudahan dengan begitu kita bisa mengamalkan adab-adab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ini. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas? Ya. Kita akhiri alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك
أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أولي الألباب. اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. اللهم ارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأولياء الصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.